sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo akan dilaksanakan selama 5 tahun sampai 2029 dan sekarang baru awal dan momentumnya untuk mengadakan perbaikan. Dan yang kedua itu masalah kemiskinan di perdesaan ya. Dan yang ketiga masalah bantuan sosial ya dari Kementerian Sosial. Nah, yang ini memang perlu ya dibuat harmonisasi ya, sinkronisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, juga Ahmad Yani Channel yang setia mengikuti berbagai diskusi menarik yang dihadirkan oleh TV Masyumi. Di sini saya Utari Sulistiawati, kembali kita membahas mengenai perimbangan yang ingin kita kupas adalah perimbangan anggaran kepada desa tertinggal, terus kemudian kepada yang kita kenal sekarang sebagai makan siang gratis, dan juga kepada Departemen Sosial. Nah, kita tahu bahwa semua itu yang memayungi adalah Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 45, bahwa anak terlantar dan fakir miskin itu diurus oleh negara. Nah, pada kesempatan ini kami khususkan mengundang Bapak Dr. Al-Mizan. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar dari Partai Masyumi. Beliau menimba ilmu pasca sarjana di Illinois Midwest, Amerika Serikat. Nah, tentunya beliau lama sekali berkecimpung di Departemen Keuangan. Nah, sebagai yang terakhir adalah Badan Kebijakan Fiskal. Assalamualaikum Kang Mizan. Ya, waalaikumsalam Bu Utari. Ya, ini kita kembali ingin membahas mengenai makan siang gratis ya. Kemudian ada juga desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan kita juga tahu ada dana juga yang dikucurkan untuk Kementerian Sosial. Betul. Nah, tiga hal ini kan seharusnya ada kerjasama, keterkaitan sehingga kita bisa menilai mana yang lebih prioritas. Betul. Nah, kalau makan siang gratis itu tentu dibutuhkan oleh anak-anak yang memang kondisi gizinya memang memprihatinkan. Nah, sekarang ini diberikan kepada pelajar ya, anak-anak SD. Nah, bagaimana ini, apakah perlu ditinjau lagi apakah anak-anak yang menerima ini masih terus akan menerima, atau kita memang prioritaskan kepada yang sangat kondisi gizinya. Bahkan dulu pernah Bapak Prabowo dalam kampanye Presiden tahun 2019 bahwa stunting itu ya, data stunting kita itu sangat mengkhawatirkan. Nah, juga upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan nih, Kang Mizan, nih bagaimana nih Kang Mizan supaya tujuan pemerintah untuk mengurusin anak terlantar dan kemiskinan ini tercapai ini? Ya, bagus sekali ini topik ini Bu Utari ya. Masalah makan bergizi gratis ini terus bergulir ya, dan kita tahu banyak sekali ya kritik-kritik ya, saran kepada Pak Prabowo untuk perbaikan ini, karena makan bergizi gratis ini
sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo akan dilaksanakan selama 5 tahun sampai 2029 dan sekarang baru awal dan momentumnya untuk mengadakan perbaikan. Dan yang kedua itu masalah kemiskinan di perdesaan ya. Dan yang ketiga masalah bantuan sosial ya dari Kementerian Sosial. Nah, yang ini memang perlu ya dibuat harmonisasi ya, sinkronisasi. Dan sejauh ini waktu saya masih dinas dulu ini belum ada sinkronisasinya. Dulu setiap kementerian itu punya anggaran kemiskinan sendiri. Yaitu, oh gitu Pak. Iya, jadi anggarannya besar tapi jalannya sendiri. Jadi timbul pertanyaan di kita itu, apakah seorang miskin itu dapat seluruh program itu? Ya banyak program itu. Nah, kalau orang miskin itu nggak dapat, berarti yang dapatnya yang lain. Apa yang lain tuh orangnya miskin juga. Nah ini dulu boleh dikatakan sangat semrawut ya, nilainya besar, sangat semrawut, dan orang miskinnya nyatanya ya nggak turun-turun. Walaupun angka di data statistik itu angka kemiskinannya turun, tapi anggaran untuk orang miskin ini terus naik. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu Kementerian Sosial ya. Nah, Kementerian Sosial ini banyak yang ditugaskan program-program spesifik ya. Program Keluarga Harapan, program apa segalanya. Dan kemudian juga kita ada program itu bantuan beras ya. Nah, beras itu jadi programnya banyak sekali. Dan tidak tersusun dengan rapi. Jadi ada kemungkinan satu orang dapat beberapa program dan banyak orang yang tidak dapat sama sekali program ini. Selama puluhan tahun program pengentasan kemiskinan ini tidak pernah mendapat bantuan sosial apapun dari pemerintah. Kira-kira gitu potret umumnya. Iya, jadi ini artinya kan adalah waktu yang terbaik juga untuk Kemensos ya. Betul. Ini mengharmonisasi anggaran lagi akhirnya nanti yang turun ke desa itu tepat sasaran gitu tepat ya Pak. Sasaran, betul. Karena sekarang data terakhir sampai Januari 2025 itu desa sangat tertinggal itu 4.850 desa dari total desa seluruh Indonesia puluhan ribu lah itu Nah ini kan desa sangat tertinggal ini kan belum pernah diekspos terbuka. Bagaimana kondisi sangat tertinggal? Karena itu kan dulu kan programnya Pak Harto kalau nggak salah Pak Jadi desa tertinggal, desa sangat tertinggal gitu. Jadi kan memang itu yang harus benar-benar dihapuskan kalau bisa jangan lagi Pak. Sudah mau 80 tahun merdeka ini masih ada desa sangat tertinggal gitu Pak. Ini desa yang sangat tertinggal ini yang terutama disebabkan oleh akses desa itu ya. Akses desa itu untuk menjual hasil-hasil desanya itu sangat sukar ya. Dan juga desa sangat tertinggal itu barang-barang yang masuk ke desa itu jadi mahal kan karena aksesnya sulit ya. Harganya kalau beras di kota mungkin 10.000, di sana bisa 20.000 ya. Indomie misalnya ya. Kalau di kota 3.000, di sana bisa 5.000 karena biaya transportasinya. Kadang-kadang untuk mencapai desa yang sangat tertinggal itu nggak ada jalan, hanya bisa pakai motor, perahu, kapal bermotor, gitu. Itu potretnya itu. Ya, jadi ini kan tentu harus menjadi PR ya. Artinya dari kementerian itu harus ada inovasi lah Pak. Jadi jangan sampai nanti bansos, karena bansos ini bisa dipolitisir Pak, kan? Sekarang memang sudah nggak ada pilkada, udah selesai, pemilu masih 2029. Jadi kan waktunya untuk menata ulang nih Pak sebenarnya, yang mana yang dapat, yang sebenarnya yang harus mendapatkan bansos.
Ini menurut Bapak ini bagaimana? Karena Ya, bansos ini masalahnya itu adalah masalah yang terbesar ya. Banyak sekali orang yang berhak tapi nggak mendapatkan, sedangkan orang yang nggak perlu-perlu itu dapat seperti beras atau segalanya itu. Ini salah satu sumber utamanya itu adalah perundangan ya. Di dalam undang konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian di dalam beberapa undang-undang kemiskinan itu dibelokkan sedikit. Fakir miskin dan anak yang terlantar dibiayai oleh negara kalau terdaftar. Nah, itu undang-undang itu padahal seharusnya kewajiban dari pemerintah untuk seluruh fakir miskin dan anak yang terlantar itu dibiayai. Jadi kalau ya di suatu tempat itu ada orang miskin, terdaftar atau enggak terdaftar, dia harus dibiayai oleh negara. Enggak bisa menyatakan dia datang ke desa atau kelurahan, saya nih orang miskin, misalnya pemulung atau tukang ojek atau apa ya, tukang beca ya atau apa aja ya, keluarga itu, keluarganya yang sangat miskin itu kan bisa kelihatan itu dari rumahnya yang sangat sempit, lingkungannya itu. Saya ini orang miskin. Kamu nggak terdaftar, ya nggak bisa. Ya seharusnya setiap fakir miskin dan anak terlantar harus dibiayai. Nggak bisa dikatakan nggak terdaftar. Kalau nggak terdaftar ya didaftarkan, harus ada. Kalau uangnya kurang harus diperbanyak kan. Yang masalahnya bukan uangnya kurang ya. Orang yang sebenarnya nggak begitu miskin terdaftar dia. Kalau sudah diterima ya udahlah. Seperti saya aja, saya tuh sering dapat beras juga itu, karena istri saya aktif di posyandu. Ya karena dapat itu dari desa, dapat beras, dapat apa diterima juga, padahal nggak membutuhkan benar-benar. Dan saya tahu juga ya di sekitar ini tempat saya tinggal itu banyak sekali anak yang terlantar, fakir miskin yang nggak pernah dapat bansos apapun, karena tadi itu namanya nggak terdaftar. Dia juga tidak bisa memperjuangkan itu, nggak berani ya bicara mengusut itu ke RT RW, ke desa kelurahan, itu masalahnya. Jadi apa asal ya biang keroknya, biang penyakit ya, ini undang-undangnya sendiri ya. Nah seharusnya ada undang-undang itu dirubah sesuai dengan konstitusi. Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Iya, jangan dikatakan kalau terdaftar ya. Ya itu dia Pak. Bilangnya datanya salah. Nah, jadi kalau dikatakan itu dari Kementerian Sosial bilangnya datanya salah, ya nggak sesuai. Kalau dari nanti pemerintah provinsi, kabupaten menyatakan kuotanya udah cukup, ya nggak bisa dimasukin lagi, ya itu salah itu kelihatannya di situ. Iya, jadi artinya kalau Kemendes sudah mendatakan 4.850 desa sangat tertinggal, Iya. ya itu kan sudah pasti prioritas kan Pak? Harus prioritas. Nah, jadi kan tinggal dia arahkan itu ke Kemensos untuk diperhatikan. Iya, seluruh desa itu seharusnya mendapat bansos, ya. Nah iya itu sebagian maksudnya. besar, mungkin walaupun itu desanya sangat tertinggal, ya mungkin adalah 10% orangnya yang makannya cukup, ya punya harta yang ya cukup lah ada aja ya. Nah juga termasuk di kota-kota besar masih banyak loh Pak yang nggak bisa makan, yang di pelosok-pelosoknya itu kan. Nah ini juga artinya Pak, kelurahan terus mendata ulang sebetulnya. Nah itu jadi supaya klop gitu. Bukan mendata ulang sebenarnya, data ulang nggak habis-habisnya. Mereka harus menjamin kalau ada orang miskin dan anak terlantar, nggak ada alasan dia nggak terdata. Harus diberikan bantuan. Jadi RT RW-nya loh Pak ini harus inisiatif. Iya harus itu RT RW desanya harus, kalau ada orang miskin apapun alasannya harus mendapat berbagai program bantuan sosial pemerintah. Nah, ini Bapak gimana dengan makan siang gratis ini? Kan bananya juga. Iya, makan siang gratis ini perlu dibenahi secara mendasar. Itu kan bagian dari kampanye, ya kan Pak. Nah, tapi ini kan ada hal yang lebih penting lagi ya itu tadi. Iya itu kita banyak ya demo beberapa hari yang lalu ya.
mereka nggak perlu makan bergizi gratis. Yang lebih penting sekolah diperbaiki. Sekolah diperbaiki. Ya, itu banyak. Yang ini perlu dibenahi oleh Pak Prabowo itu. Oke, jadi Bapak mungkin ada closing statement yang ya, konkret? untuk makan bergizi gratis ini harus diperbaiki secara mendasar karena programnya itu 5 tahun kan, dan harus melibatkan banyak orang, jadi tidak sembunyi-sembunyi sehingga tercapai secara optimal. Tujuan utamanya kan namanya saja makan bergizi gratis. Berarti orang yang diberi itu orang yang kekurangan gizi. Kalau orang yang sudah berlebih gizi nggak perlu lagi. Kira-kira gitu. Iya, jadi kemudian untuk yang desa sangat tertinggal otomatis harus dapat makan gratis atau gimana, Pak? Iya, itu karena desanya tertinggal itu makan bergizi gratis itu dapat, tapi bentuknya mungkin kalau melalui program seperti yang sekarang itu terlalu mahal kan? Ya food tray-nya itu untuk yang bagian-bagian mengirim ke sana itu mungkin terlalu mahal. Mungkin ada cara lain, mungkin beri kupon atau apa. Dan ingat juga walaupun desa sangat tertinggal, nggak seluruh anak-anak di sana kekurangan gizi. Karena ada makanan pengganti. Mungkin kepala desa anaknya gendut-gendut itu. Mungkin ada pedagang-pedagang di sana yang punya perahu, punya kebun luas, itu kelebihan gizinya, nggak perlu. Kira-kira gitu. Oke, jadi pemirsa TV Mas Yumi dan Ahmad Yani Channel, jadi tentunya Mas Yumi menyampaikan pesan bahwa program makan siang gratis itu memang harus terus dibenahi, Pak ya. Kemudian diaudit dan memang apakah jelas bahwa yang mendapatkan itu benar-benar anak yang kurang gizi. Membutuhkan. Kemudian juga untuk desa sangat tertinggal dengan Kemensos itu harusnya ada harmonisasi di dalam pendataan dan prioritas untuk pemberian bantuan sosial gitu, Pak ya. Oke. Terima kasih pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, juga khususnya kepada Kang Mizan, supaya kita nanti akan memperbaiki ini sesuai dengan tipsnya Bang Mizan tadi. Oke lah, kita nanti akan kembali lagi dengan diskusi yang menarik di waktu-waktu mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.